Yang beroperasi itu adalah PT GAK Nikel yang punya Antam. IUP-nya kapan? IUP produksinya itu 2017. IUP produksinya 2017 dan beroperasi mulai 2018. Tiba-tiba isu kerusakan Raja Ampat banyak dibicarakan oleh netizen dan viral. Di mana-mana banyak masyarakat marah, termasuk Om Begawan. Kalau Om Begawan mengatakan ini perbuatan jancuk betul ini. Dan sekarang ini banyak yang menghubungkan keindahan satu bagian kecil adalah surga yang ada di Papua. Sedang diacak-acak oleh eksplorasi tambang nikel. Dan beberapa kabar yang viral itu aja. Terlihat ada hutan yang terkelupas. Tampak tanah coklat akibat hutannya dikepras habis atas nama hilirisasi yang selalu dibangga-banggakan sama Wapres. Dan kita mesti saling bergandengan. Kita semua harus kompak menggemakan untuk menyelamatkan sumber kehidupan saudara kita di Papua sana. Ayo sama-sama meneriakkan Save Raja Ampat. Dalam berbagai informasi yang sempat tak baca itu, dimulainya perusahaan di Raja Ampat itu berhubungan sama Raja Jawa. Woi jujur wae ini. Om Begawan sempat mak teratap gitu. Ya kaget banget. Apa iki? Kok disangkut pautkan sama Raja Jawa? Tapi pikiranku itu Raja Jawa ya Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa Kesultanan Keraton Yogyakarta, atau sampean dalam ingkang sinuwun susuhun Pakubuwono ke-13, Raja Keraton Solo. Malah yang dikarepke bukan mereka ternyata. Ngarahnya itu ke Jokowi. Ya namanya netizen, mereka ngasih julukan kan ya sak geleme dhewe. Lah meski begitu Begawan ya memahami tuh. Stigma sak geleme dhewe itu akibat ulah Pak Jokowi sendiri. Sing hitungane yo sak geleme dhewe juga. Disebut begitu sebab ada peristiwa yang menghubungkan atau munculnya julukan Raja Jawa pada Jokowi. Jadi pas peringatan HUT RI ke-78. Pak Jokowi yang masih menjabat presiden hadir di upacara 17-an memaknai ageman songkok singkepan ageng yang asalnya dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan selama ini pas HUT RI yang dikenakan baju adat bukan pakaian raja. Lah ya beda antara baju adat dengan baju raja. Baju adat itu bisa dipakai masyarakat kebanyakan, boleh. Namun baju raja itu statusnya adat, hanya khusus bagi raja. Di kerajaan itu. Ora sak geleme dhewe kualat itu. Artinya pengenaan kostum raja oleh Jokowi itu membuat dirinya disebut sebagai Raja Jawa. Dan itu diamini oleh Bahlil. Pak Bahlil. Makanya kemudian pas tahun 2023 itu banyak menyimpulkan ada hasrat dalam dirinya yang sadar maupun tidak duweni syahwat untuk jadi seorang raja. Jadi seakan-akan terbawa oleh pakaian yang dia kenakan itu. Atas apa hubungannya sama kerusakan si Raja Ampat Papua? Nah, rupanya sewaktu ditelisik perusakan di Raja Ampat itu diakibatkan oleh eksplorasi tambang nikel. Yang bikin tambah gregetan lagi, diawut-awutnya sisi Bumi Cendrawasih dijalankan oleh PT GAG. Dan perusahaan itu anak perusahaan dari Antam. Loh, bukannya Antam itu BUMN. Wah ini nih. Lah memang benar fakta itu. Dan sudah ditegaskan sama Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia. Mirisnya lagi izin usaha pertambangan GAG terbit tahun 2017 saat Jokowi masih menjabat presiden. Tak lama alias tahun kemudian 2018 eksplorasi itu dimulai. Pekerjaan buat membabat hutan, mengelupas lahan, ngambil nikel dari sana, dikerjakan buat ngompoles yang pernah ingat itu. Foto ikonik Raja Jawa, foto ikonik Jokowi, pas sarungan di saat senja pas di Raja Ampat itu, di tahun 2016 itu. Kita kan jadi sama-sama mikir, benarkah terbitnya IUP
sama hadirnya Jokowi di sana belas tidak ada berkaitan. Jangan-jangan dia di sana mikir-mikir, wah ini nikelnya oke gitu. Lah ini hanya analisa begawan aja loh. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup, kata Pak Menterinya itu menyebut PT GAG itu legal nambang di Raja Ampat. Ini piye ini? Katanya meski kawasan itu merupakan kawasan hutan, anak perusahaan Antam bersama 13 perusahaan lain mendapat pengecualian. Apa ini? Pengecualian sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Laung rusak alam yang merugikan rakyat dan ekologi malah dikecualikan. Wih, ini kena jiancuk tenan ini. Sekali lagi saya boleh miso. Itu lebih baik kita miso daripada kita marah. Untuk keistimewaan itu kan parah banget. Apa ada urusan dengan Raja Jawa? Makanya dispesialkan. Ya kita tahulah waktu itu. Bagi Om Begawan, wus mbo, ya ampun betul. Ini gimana sih kok seterang itu? Sekuat itu, sesangkut pautnya itu. Ternyata selama ini yang dia lakukan buat tanah Papua, yang kelihatannya peduli dan perhatian, kesana kemari, hampir berapa kali ke Papua. Bahkan presiden yang lain aja belum pernah. Hanya sekali-sekali. Jebol kayak meragukan. Bukankah dirinya ngerti dan paham Papua itu salah satu wilayah timur yang mesti dibuat maju. Tapi tanpa makin membuat rusak alamnya harus. Izin untuk usaha terbit tanpa diketahui presiden. Nggak mungkin. Bohong itu kalau sampai tidak diketahui oleh presiden. Dan justru tuduhan masyarakat netizen, Jokowi terlibat dalam perusakan di Raja Ampat ini. Ini masalah, bukan masalah Indonesia aja, Raja Ampat itu dikakui dunia. Wong adanya PT Freeport di sana saja sudah bikin alam jadi gak karu-karuan. Ini masih ditambah lagi. Hancurlah Papua ini. Mau bagaimanapun penambangan ini mesti dihentikan, harus berhenti, jangan dikira. Pergerakan ekskavator yang membabat habis hutan itu hanya merusak hutan di situ saja. Salah besar. Dan pula mesti banyak yang beranggapan kawasan Raja Ampat adalah kawasan kepulauan. Dan wilayah yang ditambang itu berada jauh dari lokasi wisata yang dikenal di Raja Ampat. Itu tetap berpengaruh pada yang lain, di alam sekitarnya. Ini pemerintah cara berpikirnya ini gimana? Hanya nafsu aja yang mau menggelumungkan perut mereka. Dan masyarakat dapat apa? Hah? Dapat apa masyarakat? Sumber daya alam tidak pernah memberikan yang terbaik, bukan APBN. Semua dari pajak, 82% dari pajak. SDA cuma 7% dan merusak alam, termasuk nikel ini. Jadi pulau yang dikenal dengan wisata Raja Ampat itu namanya Pulau Panimo. Sementara yang dieksplorasi, dikeduk, dibabat itu memang Pulau GAG. Area milik PT GAG Nikel, jaraknya 30-40 km dari Panimo. Dekat kan itu. Lah terus nek ada, iso sakarepe dhewe. Memang di Pulau GAG hanya udah ada hutan saja. Mau bagaimanapun kenyataan ini mesti Om Begawan sampaikan. Apa Jokowi kemudian merasa tidak ada kaitannya sama iupnya PT GAG? Izin untuk PT GAG itu? Nggak tahu, nggak mungkin. Ayolah Jokowi, ke sana 2016, iup atau izin penambangan keluar, itu tahun 2017. Dan tahun berikutnya lahan mulai dikerjakan. Janganlah kita terutama pendukungnya mesti menganggap dia baik. Para pemuja, para penjilatnya. Buka mata Anda. Terus seolah-olah mantan presiden ke-7 itu tidak ada urusan sama yang kayak ginian. Kalau fakta yang sama-sama kita lihat kayak begini, apa yang mau dibela juga itu? Papua itu bagian dari Indonesia, bagian yang mesti kita rawat dan kita jaga. Bukan hanya Om Begawan aja yang marah itu. Bukan rakyat Indonesia kebanyakan yang marah, dunia juga marah ini. Ingat loh, UNESCO sudah menetapkan Raja Ampat sebagai keindahan warisan dunia. Merusak Raja Ampat itu sama saja merusak warisan dunia. Apa kita rela andaikan Raja Ampat dirusak oleh si Raja Jawa?
Sudah saatnya kebodohan atau ketololan macam begini tidak didiamkan. Ayo kita bersatu rakyat ini untuk menjaga marwah bangsa ini. Jangan memalukan di dunia. Nama kita hancur itu. Jangan pula hanya demi hilirisasi yang digembar-gemborkan berupaya mau jadi raja nikel dunia. Lantas negara dalam hal ini BUMN bebas berbuat apa saja. Bahaya ini. Kami tahu wilayah yang diobrak-abrik itu tidak ditinggali masyarakat adat, namun dampaknya tetap merusak ekologi. Utamanya terumbu karang. Di kawasan Raja Ampat memang kawasan kepulauan, tidak kemudian gandeng, tidak ada manusia, atau tidak ada warga adat, lantas negara bebas berbuat apa saja. Imbasnya bisa ke semua sektor. Itu milik rakyat, milik bangsa. Jangan semaunya sendiri BUMN, seakan-akan dia punya kewenangan. Jokowi punya kekuasaan lalu sebebasnya itu merusak alam di Raja Ampat di Papua. Raja Ampat itu nafas kehidupan bersandar pada karang dan gelombang loh. Dia bukan sekedar tempat piknik, tujuan healing aja, apa tujuan foto selfie aja. Namun Raja Ampat adalah jiwa dari setiap nelayan dan anak-anak Papua yang tumbuh bersama lautan. Raja Ampat juga salah satu jiwa di negara ini. Saat alamnya dilukai, yang runtuh dan koyak bukan hanya ekosistemnya, namun juga masa depan. Doa hingga tradisi Papua turut luruh. Hancur itu, sedih warga Papua itu bersama robohnya pohon-pohon besar itu. Apakah kita yang waras, yang punya logika, yang sehat jasmani rohani tidak ikut sedih dengan rusaknya Raja Ampat? Dan luka di sana itu luka kami semua. Goresan di bangsa ini, tertesan darah maupun rasa pedihnya menyayat hati. Apa iya kita mau masih berdiam diri? Abai pada kepentingan dan senyuman saudara kita di kawasan timur. Hentikan itu eksplorasi si Raja Ampat di Raja Ampat. Agar keindahan Raja Ampat tidak berubah. Hanya jadi kenangan nanti anak cucu kita tidak mendengar lagi. Tidak melihat lagi keindahan Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia ini. Yang kelak di masa depan akan kita sesali selamanya. Ingat loh, PT Gak Nikel mesti statusnya anak perusahaan Antam, tidak kemudian sahamnya 100% milik perusahaan Antam. Malah berdasarkan catatan, 75% mayoritas saham itu dimiliki perusahaan dari Australia. Yang mesti juga dikejar tuh nama Kaisang atau keluarga Jokowi tidak masuk di perusahaan Australia itu. Itu aku takon loh. Dulu tak telusuri juga tuh. Ada nggak di sana keluarga Jokowi yang masuk nama-namanya di situ? Masyarakat harus berani untuk mengkritik itu. Jangan takut. Ini demi rakyat, demi negara, demi bangsa ini. Apa pemerintah mau menutupi kenyataan ini? Lantas meminta publik tidak bersuara, diancam, diintimidasi, sebab yang sedang bekerja adalah perusahaan milik negara. Mbok kira yang beginian bikin rakyat tutup mulut. Loh, selama 10 tahun pemerintah Jokowi, yang kita tahu di Papua sana itu, dia itu sering bekerja mati-matian buat warga Papua. Dalam waktu 10 tahun berkuasa, sudah 15 kali berkunjung. Itu mestinya jadi bentuk cinta dia harusnya. Bukan malah berganti jadi pengen menguasai alamnya dan merusak alamnya. Ini juga pengkhianatan namanya. Jokowi punya banyak program, mulai membangunkan jembatan Holtecam yang jadi legenda, membuka akses Trans Papua, bikin BBM satu harga termasuk listrik masuk ke pedalaman. Nah, mengapa tentang izin usaha tambang gak dijelaskan juga sama Jokowi? Mungkinkah ini izin keluar 2017 itu tanpa sepengetahuan presiden? Gak mungkin. Kebetulan waktu itu Menteri SDM-nya kan Pak Jonan itu. Secara pribadi, Begawan tidak yakin Kementerian SDM saat itu merasa tidak masalah mengeluarkan perizinan di Raja Ampat. Apa Pak Jonan tidak sekalipun cerita pada kepala negara? Dia menyetujui tanpa sepengetahuan Pak Jokowi. Kok Pak Jonan diam aja? Ada apa ini? Yang ada di pikiran Begawan dan seluruh banyak masyarakat Indonesia. Si Raja Jawa itu ya cawe-cawe. Dan Pak Jonan tak punya kuasa buat menghentikan, membatalkan. Nggak untuk tidak setuju. Akhirnya Pak Jonan kemana sekarang? Di sana itu, maksudnya di Raja Ampat itu, alamnya wis kayak cuilan surga yang jatuh di bumi. Keindahannya begitu luar biasa.
sebagai orang yang beriman, pengen menjaga itu titipan Tuhan itu. Dan jatuhnya di Indonesia, bangsa ini harus bahagia, bersyukur. Apa tuman? Ono wong dititipi barang malah barangnya dirusak. Kurang ajar ini. Dan di Raja Ampat tidak hanya nikel isinya, tidak pula sekedar flora dan fauna. Ada warisan sejarah, ada tradisi, ada mata hati serta jiwa rakyat Papua. Tega-teganya pemerintah merusak. Tega-teganya pemerintah melukai hati masyarakat Papua. Dan hasil eksplorasi nikel, seberapapun nilainya, suatu saat akan habis. Dan rakyat dapat apa? Dikeruk begitu dapat apa? Saya tanya, sumber daya alam Indonesia itu kemana larinya? Sedangkan hanya 7% masuk ke APBN. Kekayaan alam yang ada di perut bumi pertiwi sesungguhnya bukan milik kita loh. Termasuk hamparan dahsyatnya Raja Ampat yang indah itu. Keindahan yang dipertontonkan pada kita hanya memberi hak saja, dititipi. Hak untuk melihat, hak untuk menikmati, hak untuk merasakan kedamaian. Melihat keindahannya. Pemilik sesungguhnya Raja Ampat itu anak cucu kita nanti. Sehingga titipan itu mesti dijaga dengan baik. Kenapa pemerintah tega merusak dan melukainya? Pengen tahu sebesar apa kekayaan yang ada di sana? Ada 600 spesial hard coral atau 75% karang dunia. Itu ada di Raja Ampat loh. Ada 1630 spesies ikan karang. Di seluruh dunia itu, di situ paling komplit. Dan 35 di antara spesies endemik atau asli dan tidak hidup di tempat lain. Hanya di Raja Ampat yang ada. Dan masih ada 700 jenis moluska juga. Gila bener ini. Gila ini. Bila proyek ini tetap lanjut dan merusak alam ekosistem di Raja Ampat. Gugusan karang sudah jadi ciri khas di Raja Ampat. Pemandangannya yang jadi identitas di Raja Ampat yang begitu indah luar biasa. Pemerintah ini keterlaluan kalau ini tetap dilanjutkan. Perairannya tenang dan bersahabat. Ya cuma Om Begawan belum kelakon sana. Mampir ke surga yang dijatuh di dunia ini. Aku bisa ngetuprus ngomong ini mergo nonton visual, membaca berbagai literasi. Ya, betapa luar biasanya Raja Ampat. Akankah kita beneran bisu, nggak ngomong, nggak protes, nggak marah, nggak misuh? Raja Ampat diamuk, rusak hanya demi hilirisasi. Dan kaitannya sama Raja Jawa. Ini bukan menghubung-hubungkan loh. Kenyataannya mengapa izin pembukaan lahan itu bisa keluar pada tahun 2017. Waktu dia masih presiden loh. Dan meski 75% saham PT GAK dimiliki asing, tidak bermakna orang asing tidak peduli dengan keindahan Raja Ampat itu. Yang justru paling berkampanye keras soal sip Raja Ampat. Yang awal mula peduli itu LSM internasional bernama Greenpeace. Bukan orang Indonesia. Orang-orang Papua, masyarakat Papua itu hanya sedih, nggak bisa apa-apa. Marah tapi tidak berdaya. Meski Greenpeace itu berpusat di Eropa, tapi gak henti-hentinya menjaga Raja Ampat. Di upaya menyelamatkan lingkungan. Pantas kita dukung Greenpeace. Munculnya perkara ini, minimal mesti membuat kita semua merenung. Tepatkah kita membiarkan isu hilirisasi, terutama di sektor tambang? Tidakkah kita benar-benar mau introspeksi dan sadar? Tidakkah ada kekayaan lain yang bisa kita jual? Dan itu kekayaan yang lebih abadi. Apakah pemerintah sudah tidak lagi mampu berpikir akan terus-terusan menjual atau menaikkan nilai jual dari hasil sumber daya alam? Kenapa sih kita susah banget belajar dari Korea yang mampu menjual musik dan drakornya dan mengalirkan pendapatan kas ke negara terus-menerus dan makin gede? Atau mencontoh India dengan tetap ngerojoki produksi film yang setiap hari ada 800 produksi film menghasilkan aktor yang membanggakan bangsa ini. Mengapa pula kita tidak mencontoh Italia, Belanda, Yunani yang menjual peninggalan bangunan sejarah jadi andalan pariwisata? Begawan sampai lupa nih, bukankah kita punya Pulau Bali yang bisa kita adop lalu kita kembangkan di tempat lain? Bukankah kita punya kawasan semirip Bali? Ada Sumbawa, Derawan, Labuan Bajo, Raja Ampat. Gak terhitung lagi di Indonesia ini.
Lagi-lagi pemerintah itu wegah mikir, males, mung pengen nyugih ke para pejabat aja. Macam pejabat seolah-olah ugal-ugalan korupsi tanpa dihentikan. Gak gelem usaha, gak mau modal. Rakyat yang dicekik dengan pajak yang tinggi. Dudukan kekayaan alam itu memang langkah paling gampang dan simpel. Hah? Parah ini. Parah. Oke lah, kalau gitu kita harus merenung. Kita bersama-sama sebagai rakyat Indonesia. Hentikan perusakan alam di Raja Ampat. Jangan salah paham, ini pendapat Om Begawan. Salam Begawan, salam marahnya Om Begawan pada pemerintah ini yang lupa akan rakyatnya, khususnya di Papua. Salam mengumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.